teman-teman, kembali lagi di channel Happy Safira Renindra. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Yuk disimak videonya. Nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil atau yang disebut dengan aneka menjadi acuan dan pedoman yang akan membentuk karakter aparatur sipil negara yang berdaya saing dan kompeten. Aneka merupakan singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sekarang kita simak satu persatu yuk. Nilai dasar pegawai negeri sipil yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik yang dimaksud adalah yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan pegawai negeri sipil dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Akuntabilitas publik dibagi menjadi dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal, di mana pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya, pertanggungjawaban unit-unit kerja atau dinas kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Yang kedua adalah akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke samping kepada para pejabat lainnya dan lembaga negara. Adapun tingkatan akuntabilitas, dari yang paling dasar adalah akuntabilitas personal, yaitu mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Pada tingkatan yang kedua adalah akuntabilitas individu, di mana pada tingkatan ini mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara pegawai negeri sipil dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Pada tingkatan ketiga terdapat akuntabilitas kelompok, di mana pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peran yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Pada tingkatan keempat terdapat akuntabilitas organisasi, yaitu pada tingkatan ini mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya. Pada tingkatan teratas terdapat akuntabilitas stakeholder, yaitu tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Setelah kita memahami apa itu akuntabilitas, sekarang saatnya kita mencoba untuk mengimplementasikannya di tempat kerja masing-masing. Dengan yang pertama, berperilaku transparan dan terbuka terhadap akses informasi. Yang kedua, menghindari perilaku curang dan koruptif. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya negara. Yang keempat, senantiasa menyimpan dan tidak menyalahgunakan penggunaan data dan informasi pemerintah. Dan yang terakhir, bijaksana dalam pengambilan keputusan apabila menghadapi konflik kepentingan. Nilai dasar pegawai negeri sipil yang kedua adalah nasionalisme, yaitu
suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Banyak sekali nilai nasionalisme yang menganut pada Pancasila sebagai landasan ideal bangsa Indonesia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dapat kita terapkan dengan bersikap jujur, menghormati orang lain, tidak korupsi, sabar, dan berprasangka baik. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Senantiasa kita selalu toleran, tidak zolim, sopan santun, dan saling menolong. Pada sila ketiga, persatuan Indonesia dapat kita terapkan dengan siap membela negara, rukun dan damai, dan selalu menjaga kesatuan dan persatuan. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hendaknya kita selalu sportif, bertanggung jawab, dan menghargai pendapat orang lain. Dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ini dapat kita terapkan dengan tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, dan selalu saling membantu. Nilai nasionalisme tidak lepas dari wawasan kebangsaan. Nilai-nilai wawasan kebangsaan terdiri dari 6 nilai. Yang pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, tekad bersama untuk berkehidupan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, demokrasi dan kedaulatan rakyat. Yang kelima, kesetiakawanan sosial. Dan yang keenam, masyarakat adil dan makmur. Nilai dasar pegawai negeri sipil yang ketiga adalah etika publik, yaitu refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, seorang pegawai negeri sipil harus selalu berpedoman terhadap kode etik, yaitu aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang tertulis. Adapun kode etik profesi yang dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Nah, untuk kita sebagai aparatur sipil negara, ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mematuhi kode etik. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melaksanakan dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang terakhir, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Memasuki nilai dasar pegawai negeri sipil yang keempat, yaitu komitmen mutu. Komitmen mutu ini merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa berupa ukuran baik atau buruk. Berbicara mengenai komitmen mutu tidak lepas dari konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Efektivitas menilai sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Efisiensi mengacu pada jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang
atau jasa. Inovasi merupakan cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Mutu, menurut Edward Deming, adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Sedangkan menurut Crosby, mutu adalah nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan. Adapun aspek penting untuk menjaga komitmen mutu. Yang pertama goals atau tujuan, yang kedua roles atau peran, yang ketiga prosedur, yang keempat relationships atau hubungan, dan yang kelima leadership atau kepemimpinan. Nah, apa sih nilai dasar dari orientasi mutu itu sendiri? Manajemen mutu terpadu atau total quality management terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya, Bill Kress dalam Alexander Sindoro memperkenalkan 5 pilar dalam manajemen mutu terpadu, sebagaimana dituangkan dalam gambar berikut. Kelima pilar di atas memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang tinggi. Organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu pula, dengan didukung komitmen tinggi dari seluruh komponen organisasi. Organisasi tentu tidak akan dapat berjalan mencapai target kelembagaan secara efektif, efisien, dan inovatif tanpa ada pemimpin yang kuat dan kredibel. Kita bisa melakukan perbaikan mutu layanan dari aparatur sipil negara pada publik dengan cara pertama, memahami fungsi, tugas pokok, dan peran yang diberikan institusi. Kedua, memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, merencanakan target mutu layanan yang akan ditampilkan. Yang kelima, memahami karakter pelanggan yang akan dilayani. Yang keenam, menguasai teknik pelayanan prima. Yang ketujuh, melayani dengan hati. Dan yang terakhir, menerima kritik dan saran untuk perbaikan ke depan. Nah, sekarang kita memasuki nilai dasar pegawai negeri sipil yang terakhir nih, yaitu anti korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Ada pula rumus korupsi sebagai berikut. Dan disimpulkan pula oleh Robert Klitgard bahwa korupsi adalah diskresi atau monopoli tanpa adanya akuntabilitas. Nah, korupsi memiliki dampak negatif yang secara umum merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Dampak-dampak negatif itu diantaranya tata ekonomi, seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, dan gangguan penanaman modal. Yang kedua, tata sosial budaya, seperti resolusi sosial dan ketimpangan sosial. Yang ketiga, tata politik, seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, dan hilangnya kewibawaan pemerintah. Yang keempat, tata administrasi, seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijakan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Ada pula jenis-jenis korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam keadaan. Dan yang terakhir, gratifikasi. Dari penjelasan singkat mengenai korupsi sampai dampak negatif korupsi, berarti kita sudah siap untuk memberantas korupsi dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai dasar anti korupsi sebagai berikut. Yang pertama, jujur. Kedua, peduli.
ketiga mandiri, keempat disiplin, kelima tanggung jawab, keenam kerja keras, ketujuh sederhana, kedelapan berani, dan yang terakhir adil. Sekian penjelasan untuk nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Sampai ketemu di video selanjutnya.